Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat semua ya. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai teks tanggapan kritis, yaitu lebih detail mengenai unsur kebahasaan. Untuk itu anak-anak, marilah sebelumnya bersama-sama kita awali video ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi yang sedang dalam posisi rebahan silahkan duduk dulu, kencangkan ikat pinggang. Mari kita mulai. Anak-anak, untuk menulis teks tanggapan kritis ya, ada beberapa hal terkait kebahasaan yang perlu kita perhatikan, yaitu kalimat aktif, kata tugas, kalimat deskripsi, dan kalimat penilaian. 4 hal itu merupakan unsur kebahasaan ya, yang harus kita perhatikan dalam menulis teks tanggapan kritis. Kita lanjutkan. Pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang menggunakan verba atau kata kerja ya, yang berimbuhan ber, menasal, makan, atau bahkan juga verba tanpa imbuhan. Sebagai contoh di sini ada 4 kalimat ya. Soleh bersepeda ke sekolah, menggunakan imbuhan awalan ber. Rian membonceng kakaknya ke sekolah. Di sini verbanya menggunakan awalan mem. Riko menyelamatkan temannya dari gigitan ular. Di sini verbanya menggunakan imbuhan makan. Dan yang terakhir, Bimo jatuh. Nah, pada kalimat ini verba jatuh merupakan verba tanpa imbuhan. Sebagai tambahan anak-anak, buat kalian yang belum paham apa itu menasal, jadi menasal itu merupakan variasi imbuhan me ya. Mem, men, meng, men, menge, yang pelafalan katanya gitu ya, suaranya dikeluarkan melalui hidung. Misalnya adalah membantu, menulis, mengeruk, menyapu, dan mengecat. Andai kata-kata ini kita ucapkan dalam posisi hidung tertutup, tentu kita akan kesulitan. Karena itulah disebut menasal. Kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu kata tugas. Kata tugas merupakan kata yang hanya memiliki arti gramatikal, tidak memiliki makna leksikal, dan bukan berupa afiks. Jadi anak-anak, dia itu bukan imbuhan, dan kalau dia hadir sendirian gitu ya, dia tidak ada artinya. Dia baru punya arti kalau ada kata lain yang menyertainya. Yang pertama, kata depan. Misalnya ini ya, di, ke, pada, dari, untuk, supaya, digunakan untuk penanda keterangan ya. Biasa kita kenal dengan kata keterangan. Misalnya di sini ada kata keperantauan, ini merupakan keterangan tujuan. Untuk keselamatan bersama, ini keterangan tujuan juga. Agar dapat dimengerti, ini juga keterangan tujuan. Contoh lain misalnya dengan, ini keterangan cara ya. Kemudian kepada, keterangan tujuan, dan lain seterusnya. Berikutnya ada kata sambung. Ini mungkin yang sering kita jumpai ya, dan mungkin tidak perlu Ustaz bahas lebih dalam. Misalnya dan, atau, sedangkan, akan tetapi, melainkan, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada kata sandang anak-anak. Di sini ada sang, Sri, para, umat, kaum, si, yang. Contohnya misalnya sang raja, Sri Sultan ya, para pendemo umat muslim, kaum tertindas, si kancil, si kecil, yang sedang di sana, yang sedang menunggu, yang maha kuasa, sang pencipta, seperti itu. Nah, yang berwarna hijau ini anak-anak sangat jarang dipakai ya, dan mungkin juga tidak akan kalian gunakan karena pada masa sekarang juga sudah jarang sekali penggunaannya.
Berikutnya adalah partikel, yaitu sudahlah, apalah, baiklah, bagaimanakah, begitukah, walaupun, dan meskipun. Yang terakhir kata seru anak-anak, yaitu kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Misalnya wah di sini ungkapan perasaan takjub, aduh merupakan ungkapan perasaan terkejut ataupun sakit ya. Subhanallah merupakan ungkapan perasaan takjub juga, seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada unsur kebahasan yang ketiga, yaitu kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang mendeskripsikan sesuatu ya. Walaupun secara umum deskripsi itu artinya gambaran ya, tapi deskripsi juga memiliki makna uraian jelas dan terperinci. Jadi pada contoh teks ini, kegiatan ekstrakurikuler dijabarkan secara jelas dan terperinci. Ekstrakurikuler itu apa, sehingga tergambar bagi pembaca ekstrakurikuler itu seperti apa. Juga digambarkan di sini mengenai tambahan jam belajar ya. Dijelaskan di sini tambahan jam belajar itu apa, sehingga pembaca itu paham, karena di sini jelas dan terperinci. Seperti itu. Baik, kita lanjut pada bagian yang terakhir, yaitu kalimat penilaian. Kalimat penilaian merupakan kalimat yang berisi pernyataan penilaian, bisa kritik atau pujian. Jadi kalau kritik itu ketidaksetujuan, sedangkan kalau pujian itu adalah bentuk kesetujuan. Contohnya ini ya. Secara umum saya sebagai penanggap sepakat dengan alasan yang mengatakan bahwa tambahan jam belajar di sekolah lebih menguntungkan bagi siswa, terutama untuk menunjang prestasi. Nah, itu contohnya. Jadi kalimat ini mengungkapkan kesetujuan, karena teks ini memang penulis lebih condong mendukung pada salah satu pendapat ya. Jadi dia di sini lebih setuju pada pendapat yang mendukung tambahan jam belajar. Maka di sini kalimatnya dia sepakat, sependapat dan setuju dengan tambahan jam belajar. Itu bisa juga di sini ini karena contohnya seperti itu ya. Bisa juga di teks lain bisa kita jumpai ketidaksetujuan misalnya gitu ya. Baik, itu insya Allah semoga bisa dipahami. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.